Larutan yang pertama ialah larutan gula. Seperti yang kita lihat, lampu tidak menyala, serta tidak terdapat gelembung gas. Jadi, larutan gula merupakan larutan non-elektrolit yang tidak mengantarkan ion-ion, sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Glukosa dalam air membentuk larutan non-elektrolit, karena walaupun gula bisa terlarut di dalam air, tetapi glukosa tidak melepaskan ion dalam larutan. Larutan selanjutnya yaitu larutan air sabun. Setelah uji coba, kami mendapatkan bahwa dalam larutan air sabun terdapat gelembung gas yang dimana disebabkan oleh aliran elektron yang dihasilkan dari ion-ion pada larutan. Tetapi pada larutan ini lampu tidak menyala karena sabun tergolong basa lemah yang terionisasi sebagian dalam air. Jadi larutan air sabun termasuk ke dalam elektrolit lemah. Larutan selanjutnya ialah cuka. Dapat dilihat, lampu tidak menyala, tetapi masih terdapat sedikit gelembung gas. Jadi, larutan cuka termasuk elektrolit lemah karena dapat mengalami ionisasi tidak sempurna. Larutan tersebut menghasilkan sedikit ion, sehingga memiliki daya hantar listrik yang lemah atau kecil. Larutan selanjutnya adalah air ledeng. Dapat kita lihat, lampu tidak menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung gas. Jadi, air ledeng merupakan larutan elektrolit lemah, karena tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan sempurna, yang ditandai dengan lampu tidak menyala. Pada saat elektroda dicelupkan dan dihubungkan dengan sumber arus searah, dan hanya menghasilkan sedikit gelembung gas. Larutan selanjutnya ialah garam. Dapat dilihat lampu menyala dengan terang, serta terdapat banyak gelembung gas. Garam memiliki molekul yang dapat terionisasi jika dilarutkan, dan akan memberikan larutan tersebut kemampuan untuk mengantarkan listrik. Garam merupakan salah satu elektrolit kuat yang dapat menghasilkan ion-ion sehingga menghasilkan arus listrik. Garam menjadi alternatif energi terbarukan pembangkit listrik yang mengandung senyawa ionik dari positif, kation, dan ion negatif, anion, sehingga larutan garam akan menjadi larutan elektrolit. Larutan yang terakhir ialah isoplus. Seperti yang kita lihat, lampu tidak menyala, serta tidak terdapat gelembung gas. Jadi, isoplus adalah larutan non-elektrolit, karena tidak memiliki bentuk ionik dalam larutannya. Artinya, larutan isoplus tidak mengandung ion-ion. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, larutan manakah yang termasuk elektrolit? Jadi, larutan yang termasuk elektrolit adalah garam, cuka, air sabun, dan air ledeng. Nomor 2. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, larutan manakah yang termasuk non-elektrolit? Larutan yang termaksud larutan non-elektrolit adalah larutan gula dan isoplus. Baiklah, pertanyaan ketiga. Berdasarkan data yang kalian dapat, kelompokkan larutan-larutan tersebut ke dalam larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kelompok elektrolit kuat ialah garam, sedangkan kelompok elektrolit lemah cuka, air sabun, dan air ledeng. Soal yang keempat, menurut Anda, apa yang menyebabkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik? Menurut kami, yang menyebabkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik ialah adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas pada larutan tersebut. Pertanyaan kelima, apa yang menentukan kuat atau lemahnya daya hantar listrik suatu larutan? Yang menentukan kuat atau lemahnya daya hantar listrik adalah banyaknya ion dalam larutan. Ion yang bermuatan listrik inilah yang bekerja mengantarkan arus listrik dalam larutan. Nomor yang keenam, mengapa garam yang dilarutkan di dalam air dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan gula yang juga dalam keadaan yang sama tidak dapat menghantarkan arus listrik? Hal itu dikarenakan larutan garam akan menghantarkan arus listrik melalui ion-ion larutannya yang terurai, sedangkan larutan gula tidak memiliki ion-ion sehingga tidak menghantarkan arus listrik. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.